Halo, selamat datang di perkuliahan kimia dasar dan kali ini kita akan bahas tentang analisis anion dan kation. Oke, untuk pertama kali kita akan mengingat-ingat dulu apa itu anion dan kation. Seperti yang pernah saya jelaskan kemarin, anion artinya unsur ketika dia bermuatan negatif, kation ketika bermuatan positif. Misalnya kita punya HCl, H plus Cl min. Hanya H plus adalah kation, Cl minus adalah anion. Ya. Kemudian identifikasi kation dan anion. Ini merupakan metode untuk mengetahui jenis kation dan anion yang terdapat pada suatu senyawa. Contohnya kita punya sampel dan sampel kita ini kita nggak tahu kandungannya apa, kita lakukan analisis kation dan anion. Ya, untuk mengetahui kandungan kation dan anion yang ada pada sampel kita tersebut. Adapun cara untuk menganalisisnya ada beberapa macam cara. Pertama kita akan bahas tentang uji nyala. Uji nyala biasa dilakukan untuk menganalisis kation dan anion. Di mana uji nyala ini menggunakan prinsip eksitasi pada elektron, ya, menggunakan prinsip eksitasi elektron akibat energi yang diserap. Jadi si unsur tersebut ditembakkan energi tertentu menghasilkan pergeseran posisi dari elektron yang tadinya misalnya dia berada pada orbital S2s. Nah, dia akan turun pada orbital yang lebih rendah, misalnya 1s. Nah, proses turunnya itu ke orbital yang lebih rendah itu akan dilakukan oleh elektron, terjadi pada elektron sembari elektron tersebut melepaskan energi berupa foton. Perhatikan di sini, berupa foton, ya. Di mana foton yang dipancarkan memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda nilainya, tergantung pada jenis unsur. Gitu. Nah, panjang gelombangnya sendiri itu berada pada daerah sinar tampak. Bagi yang belum tahu maksudnya panjang gelombang, silahkan nanti di browsing ya. Jenis panjang gelombang pada sinar tampak itu panjang gelombangnya berapa saja. Gitu. Nah, berikut adalah contoh-contoh pada unsur yang memiliki nyala tertentu. Ada litium, natrium, kalium, magnesium, kalsium, strontium, dan boron. Nah, mereka masing-masing punya warna. Litium merah crimson. Kemudian strontium di sini merah tua. Sedangkan boron hijau terang. Ketika ketika sampel yang memiliki unsur berikut ini, begitu kita tembakan dia energi, terjadi eksitasi elektronnya dan menghasilkan nyala. Nyalanya itu adalah sebagai berikut yang seperti ini. Selanjutnya ada reaksi pengendapan. Nah, reaksi pengendapan ini dibagi dua. Reaksi pengendapan pada kation, ada reaksi pengendapan pada anion. Nah, adapun reaksi pengendapan pada kation seperti yang dipaparkan pada gambar yang ini, di dalamnya dalam box ini sudah diberikan contoh-contoh kation yang bisa dianalisis menggunakan reaksi ini, yaitu ada timbal sampai ini Ba, ya. Ada timbal, ada Hg, ada Ag, ada Hg2+, ada Ag+, dan seterusnya. Bagaimana cara menganalisisnya? Pertama, sampel yang kita tidak tahu unsurnya apa, kita umpamakan sampel kita tambahkan HCl. Ketika pasca kita tambahkan HCl, ternyata terjadi pengendapan, kemungkinan sampel kita adalah mengandung salah satu dari mereka ini, entah itu PbCl2 atau AgCl2 dan seterusnya. Tapi ternyata jika tidak terjadi pengendapan, sampel kita masih dalam bentuk larutan, perlu kita tambahkan H2S dan HCl 0,3 m. H2S mengandung HCl 0,3 m. Setelah penambahan ini terjadi pengendapan, kemungkinan sampel kita mengandung salah satu dari mereka ini. Tapi ternyata tidak terjadi pengendapan, alias sampel kita masih bentuk larutan, maka perlu ditambahkan H2S yang mengandung amonia, NH3. Terjadi pengendapan kembali di sini, nah berarti sampel kita mengandung salah satu dari mereka ini.
Jika ternyata tidak terjadi pengendapan, bentuknya masih larutan. Nah, perlu kita tambahkan CO3 2-min atau karbonat. Terjadi pengendapan, maka sampel kita kemungkinan mengandung mereka ini. Jika tidak terjadi pengendapan, sampel kita kemungkinan mengandung natrium dan kalium. Nah, bagaimana nih cara kita membedakan? Misalnya ketika kita tambahkan HCl, terjadi pengendapan. Nah, ini pengendapan disebutnya golongan 1. Ada 3, PbCl2, Hg2Cl2, AgCl. Ada 3, gimana cara kita membedakannya? Nah, ini dapat dibedakan dari warna masing-masing. Semua yang ada di sini menghasilkan warna yang berbeda-beda. Golongan 1 dengan 3 anggotanya punya warna yang berbeda-beda, warna endapan berbeda-beda. Golongan 2 juga begitu, punya warna endapan berbeda. Golongan 3 juga demikian, sampai golongan 4 juga memiliki warna endapan yang berbeda-beda. Adapun warna endapannya adalah contohnya sebagai berikut. Di golongan 1 ada Pp2+, timbal ya. Coba saya kasih lagi, ini PbCl2. Andaikan kita punya sampel, ternyata sampel yang kita tidak tahu isinya itu ditambahkan HCl, terjadi pengendapan. Reaksinya seperti ini. Pb2+ tambah Cl-, ya kayak ini. Pb2+ tambah Cl- menghasilkan PbCl2. Endapan warna putih, sedangkan yang Ag endapannya berwarna putih. Kayak ini endapan berwarna putih setelah dipanaskan terbentuk kristal jarum. Kalau ini hanya endapan warna putih saja. Nah, kemudian untuk golongan 2. Kita lihat kembali, ada banyak sekali unsur di sini. Nah, sama seperti yang tadi, dibedakan berdasarkan endapan yang dihasilkan. Ya, teman-teman jangan bingung dengan Cl- di sini berasal dari penambahan yang ada di sini. Ini Cl- tambahannya. Sedangkan untuk golongan 2, ini ada penambahan H2S. Ya, H2S berasal dari sini. Gitu dan seterusnya. Nah, kemudian mereka masing-masing dilihat dari perbedaan endapan yang dihasilkan. Ada endapan warna hitam, ada warna kuning, merah jingga, dan warna coklat. Begitupun juga golongan 3, ya, ketika kita tambahkan amonia, ini Fe3+ tambah amonia, NH3 itu amonia ya, tambah air, ternyata terjadi reaksi seperti ini, dan ion amonium, endapan warna coklat kemerahan, dan seterusnya. Sedangkan untuk uji anion dilakukan sebagaimana pada tabel berikut. Misalnya anionnya adalah CO3 2-min. Ingat, anion itu maksudnya muatan negatif. Ketika sampel kita mengandung CO3 2-min, kemudian kita tambahkan larutan asam klorida, terbentuk gas, ya berarti dari gas itu bisa kita simpulkan kita punya CO3 2-min. Kemudian selanjutnya mana? Cl-, ketika kita tambahkan perak nitrat terjadi pengendapan berwarna putih. Kemungkinan sampel kita mengandung Cl-. Nah, tapi jika ditambahkan larutan perak nitrat, endapannya berwarna kuning, enggak putih. Kemungkinan di dalam sampel kita itu mengandung iodin, ya, imin. Kemudian selanjutnya, ketika kita tambahkan barium nitrat, sampel kita tersebut terbentuk endapan putih. Berarti dalam sampel kita mengandung SO4 2-min. Kemudian yang ini, ketika ditambahkan asam sulfat dan larutan besi 2, ini terbentuk cincin coklat. Nah, berarti kemungkinan sampel kita mengandung NO3-. Nah, itulah tadi bagaimana cara analisis anion dan kation. Selanjutnya, silakan teman-teman kerjakan soal yang sudah ada di dalam LMS sebagaimana penjelasan yang saya sampaikan, dan jawabannya bisa juga kalian elaborasi dicari di sumber-sumber yang lain. Terima kasih.